Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope today is a nice day. In these videos, me and my friends will explain about the am, khos, mutlak, and muqayyad. And this is our theme. This is our team, me, Marta Niamsari, and my friends Laili Faiqati Alfaini. And this is our mind map. The first is Al-Am, second is Al-Khos, third is Mutlak, and the last is Muqayyad. Dan penjelasan pertama Al-Am dan Al-Khos akan dijelaskan oleh Laili Faiqati Alfaini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang al-am dan al-khos serta mutlak dan muqayyad. Kesimpulan bahwa al-am ini merupakan suatu lafaz yang ditujukan untuk makna umum sesuai dengan makna lafaz itu sendiri, yang tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Kemudian Abu Hasan al-Asy'ari menyatakan bahwa tidak ada siwat tertentu untuk menunjukkan makna am. Jadi, setiap lafaz apakah itu tergolong am ataupun khusus, itu terlihat apabila ada yang menunjukkan bahwa itu salah satu di antaranya. Kemudian, jumhur ulama mereka yang meliputi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, dan terakhir Imam Zahiri, mereka sepakat bahwa untuk menunjukkan suatu lafaz dimaknai am, yakni adanya lafaz tertentu yang mengikutinya. Kemudian di sini ada beberapa lafaz yang bermakna umum atau am. Jadi ada beberapa lafaz lugawi yang bermakna umum dan ditujukan untuk semua orang atau umum. Lafaz tersebut ada 6. Yang pertama lafaz kul atau setiap maknanya. Kemudian lafaz jami' atau bermakna semuanya. Kemudian ada isim mufrad yang dima'rifahkan dengan alif lam jinsiyah. Yang keempat ada isim jamak yang dima'rifatkan dengan alif lam jinsiyah. Yang kelima ada isim mausul, dan terakhir ada isim isyarat. Yang pertama tentang lafaz kul. Lafaz kul atau maknanya setiap. Jadi contohnya bisa kita lihat dalam salah satu pendapat ulama berikut, kullu aqdin yushtaratu lin iqadihi ahliyatal aqidin. Jadi maknanya setiap akad itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi pada kalimat ini terlihat bahwa lafaz kulun ini disandarkan pada lafaz aqdin. Yang mana lafaz kulun ini bermakna umum. Jadi setiap ikatan atau akad pada kalimat ini tidak terbatas pada akad tertentu saja, melainkan bisa meliputi akad jual beli, utang piutang, perkawinan, dan berbagai akad lainnya. Itu akan disepakati apabila adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak, seperti itu. Kemudian yang kedua ada lafaz jami' atau maknanya semua, keseluruhan. Jadi contohnya bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di lafaz ini yang kita garis bawahi yaitu jami'an. Di sini jami'an memiliki makna umum yang tidak terbatas, yakni segala sesuatu yang ada di bumi, apapun itu jenis maupun macamnya. Kemudian yang ketiga, ada isim mufrad yang dimakrifahkan dengan alif lam jinsiyah. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lafi khusrin. Yang berarti sungguh manusia berada dalam kerugian. Jadi lafaz al-insan di sini yang digarisbawahi bermakna umum karena bertemu al-jinsiyah di depannya. Tanda dari itu merupakan al-jinsiyah, salah satunya yaitu bisa menerima lafaz kulun tanpa merusak maknanya. Contoh kulun insan, dia kan tetap maknanya tetap manusia dan tidak merusak segi maknanya. Terus bisa dilihat juga di contoh lainnya, yakni dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ada isim jamak yang dimakrifahkan dengan alif lam jinsiyah.
Contohnya bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma radha'ah ila akhirih. Jadi maknanya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Jadi di sini yang digarisbawahi ada wal walidat. Ini merupakan isim jamak yang di sini dimakrifahkan oleh al-jinsiyah. Ini di depannya ada al, sehingga bermakna umum yang mencakup seluruh ibu, bukan ibu-ibu tertentu saja, bukan ibu-ibu yang anak balita atau ibu-ibu yang anak batita seperti itu. Jadi ini umum untuk semua ibu. Kemudian yang kelima ada isim mausul. Jadi isim mausul ini merupakan kata ganti penghubung maknanya. Jadi bisa meliputi kata allai, allati, alladhani, alladhi, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Jadi, contoh di sini itu merupakan isim mausul yang berupa alladina. Pada ayat ini bermakna umum, yakni kepada seluruh orang siapapun, bukan orang tertentu seorang atau seperti orang yang beriman maupun orang bertakwa. Jadi barang siapapun, semua orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala seperti itu. Kemudian selanjutnya ada isim syarat. Jadi isim syarat yakni suatu isim yang menjadi penghubung antara dua kalimat, di mana kalimat pertamanya itu nanti dinamakan syarat dan kalimat keduanya dinamakan jawab syarat. Salah satu contoh dari isim syarat di sini yakni lafadz man dalam Quran surat An-Nisa ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa ayyasaddaqu. Yang artinya, barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena bersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya atau yang terbunuh itu, kecuali jika mereka, yaitu keluarga si terbunuh, membebaskan pembayarannya. Di sini lafadz man itu bermakna umum, yakni bagi semua orang, tidak terkecuali ya, yang membunuh seorang yang beriman, maka hendaknya memerdekakan seorang hamba sahaya dan seterusnya sesuai dengan penjelasan ayat di atas. Ini berlaku untuk semua orang, tidak terkecuali, seperti itu. Selanjutnya yaitu al-khos atau khusus. Secara istilahnya, khos ini merupakan suatu lafadz yang berbentuk mufrad dan menunjukkan makna satu, entah itu berupa jenis, macam, seseorang maupun jumlah. Jadi khos ini merupakan lawan dari am. Kemudian seorang tokoh bernama Al-Khudari Beg itu berpendapat bahwasanya lafadz khos itu menunjukkan sesuatu secara perorangan seperti Ahmad atau satuan kelompok seperti lelaki. Kesimpulan singkatnya yakni setiap lafadz yang menunjukkan arti tunggal itulah lafadz khos. Kemudian upaya mengeluarkan sebagian dari daripada satuan lafadz am dari ketentuan lafadz am sehingga hanya berlaku bagi satuan yang masih ada itu disebut mentaksis, taksis. Sedangkan dalil yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan itu dinamakan mukhassis. Jadi untuk lebih jelasnya simak ayat berikut sebagai contohnya ya. Di sini ada Quran surat Al-A'raf ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamati kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Jadi, pada ayat ini dijelaskan bahwa segala jenis perhiasan itu diperbolehkan untuk dipakai. Perhiasan ini bisa berupa emas, perak, permata, sutra, yang penting perhiasan itu umum, itu bisa digunakan. Jadi lafadz ini merupakan lafadz am. Kemudian ditemukan suatu hadis yang mengharamkan cincin emas dan juga kain sutra itu haram digunakan oleh kaum laki-laki. Hadisnya akan saya akan saya bacakan. Jadi hadis ini merupakan hadis yang memiliki lafadz khos yang mentaksis dari ayat Quran surat Al-A'raf ayat 32 ini.
Hadisnya sebagai berikut, inna hadza ini haramun ala dukurin ummati. Jadi sungguh, artinya sungguh dua macam ini yaitu berupa emas maupun sutra adalah haram bagi orang laki-laki dari umatku. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Nasai. Selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk lafadz khos dalam mentaksis lafadz am. Di sini ada dua bentuk. Yang pertama itu mukhassis muttasil dan yang kedua mukhassis munfasil. Jadi untuk mukhassis muttasil yaitu lafadz taksis yang tidak berdiri sendiri, yaitu maknanya itu bersangkutan dengan lafadz sebelumnya. Contohnya ya, di sini tidak saya tuliskan contohnya, tapi akan saya jelaskan. Contohnya yaitu dalam Quran Surat Al-An'am ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi lafadz illa bil haqq ini di sini merupakan taksis dari lafadz sebelumnya, wala taqtulun nafsal lati harrama. Jadi inilah yang dinamakan bentuk mukhassis muttasil. Kemudian yang kedua mukhassis munfasil, yaitu lafadz taksis yang berdiri sendiri, terpisah dari lafadz yang memberikan pengertian umum atau am. Di sini contohnya ada dua ayat gitu. Soalnya kan berdiri sendiri. Tidak antara lafadz taksisnya sama umumnya itu mereka berdiri sendiri. Contohnya yang pertama dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi pada ayat ini menganjurkan kita untuk makan dan minum secara tidak berlebihan. Makanan dan minuman yang dimaksudkan di sini masih berbentuk umum. Kemudian muncullah dalil yang berperan sebagai taksis dari ayat tersebut, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan tanpa nyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi di ayat Quran Surat Al-Baqarah ini merupakan taksis dari ayat Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang masih berbentuk am, yakni mengharamkan berbagai jenis makanan yang telah dijelaskan, itu yang berupa bangkai, darah, daging babi, serta binatang yang dibunuh dengan tanpa mengucapkan lafaz Allah. Seperti itu untuk penjelasan am dan sudah menjelaskan bagian am dan khos. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian mutlak dan juga muqayyad. Ini ada pengertian dari mutlak. Jadi, mutlak dilihat dari segi bahasa itu mempunyai arti bebas, tidak ada ikatan. Para ulama mendefinisikan kata mutlak dengan beda-beda pendapat. Yang pertama yaitu Al-Madi berpendapat bahwa lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan dalil-dalil yang mencakup keseluruhan macam. Mana Khalil Al-Khotan mendefinisikan sebagai lafaz yang menunjukkan atas hakikat tanpa sesuatu yang qayyid atau pembatas. Mutlak berarti makna yang sebenarnya suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu tanpa ada yang membatasinya, sehingga tujuan dari maknanya berarti sempit. Sedangkan muqayyad yaitu suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatas, sehingga mempersempit keluasan maknanya. Lafaz muqayyad merupakan lafaz yang menjelaskan suatu satuan secara lafziah, terdapat batasan dan suatu kadar, seperti contoh kata misriyun muslimin atau bangsa Mesir yang menganut agama Islam, dan Rasyidun atau seorang laki-laki yang cerdas. Ini adalah contoh dari lafaz mutlak dan juga muqayyad. Seperti contoh pada lafaz raqabah pada Quran surah Al-Mujadalah ayat 3, yaitu fatahriru raqabah. Jadi itu artinya, maka merdekakanlah hamba sahaya. Nah, pada ayat tersebut itu dijelaskan pada lafaz raqabah atau budak itu adalah mutlak untuk budak dan tidak terdapat kata yang sifatnya contohnya budak yang mempunyai ciri-ciri atau mempunyai ciri-ciri tertentu. Nah, jadi dari itu sebagian dari para ulama ushul fikih memberikan definisi mutlak, yaitu sesuatu pernyataan tentang isim nakirah dalam konteks positif. Jadi fatahriru raqabah itu adalah hanya hamba saya, tidak disifatkan hamba yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang selanjutnya yaitu seperti contoh raqabah yang ada sifat kata mukminah pada Quran surah An-Nisa ayat 92, yaitu raqabati mukminati.
yaitu artinya hamba sahaya yang beriman. Nah, pada ayat tersebut itu dimaksudkan muqayyad, yaitu ada penyempitan atau pembatasan makna, yaitu rokobah yang dipersempit oleh kata mukminatin, yaitu budak yang mukmin. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk mutlak muqayyad dan juga status hukumnya. Yang pertama yaitu hukum dan sebabnya sama, yaitu mutlak dibawa kepada muqayyad. Hal ini berarti bahwa lafadz mutlak sejenis dengan maksud lafadz dari muqayyad. Hukum dan sebab yang sama. Seperti contoh mutlak terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat 'alaikumul maitatu wadzamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillahi bih. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Sedangkan dalam contoh muqayyad terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala tu'ami yatma'u illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinziri. Artinya, katakanlah, tidaklah aku memperoleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Dari penjelasan ayat tersebut terdapat sebab yang sama, yaitu sama-sama hendak memakan, dan juga adanya hukum yang sama, yaitu haramnya darah. Oleh karena itu, hukum memakan darah yang mengalir adalah haram, sedangkan memakan sesuatu darah yang tidak mengalir itu contohnya limfa, hati, itu hukumnya tidak ada keharaman. Yang kedua yaitu sebabnya sama tetapi hukumnya yang berbeda. Seperti contoh yaitu pada kata tangan saat bersuci atau wudhu. Seperti contoh, yang dimaksudkan dari contoh tadi adalah saat bersuci itu ada dua cara, yaitu menggunakan air, yang berwudu menggunakan air, dan juga bertayamum atau berwudu dengan menggunakan debu. Saat berwudu membasuh tangan dengan menggunakan air itu dibatasi hanya sampai siku-siku, sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Sedang di dalam berwudu dengan bertayamum, saat menyapu tangan itu tidak dibatasi, dan dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Artinya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi ada beberapa pendapat tentang ayat ini, yaitu tidak diperbolehkan mutlak dibawa kepada lafadz muqayyad karena masing-masing tetap berlaku pada hukumnya sendiri-sendiri. Tetapi Al-Ghazali itu berpendapat bahwa mutlak dijadikan pada muqayyad karena sebab yang sama meskipun beda pada hukumnya. Jadi ahli usul itu menetapkan bahwa lafadz mutlak tersebut tidak dibawa kepada lafadz muqayyad. Ada penjelasan sebabnya yang sama tetapi hukumnya berbeda, itu sebabnya sama, itu sama-sama berwudu. Berwudu tapi ada beda-beda berwudu, ada berwudu menggunakan air dan juga berwudu menggunakan tayamum. Sebabnya sama-sama berwudu tetapi hukumnya berbeda. Karena berwudu menggunakan air itu ada ketetapan batasnya, yaitu sampai batas siku-siku. Tetapi sedangkan berwudu dengan menggunakan tayamum itu tidak ada batasannya. Harus mengusap tangan sampai siku-siku itu tidak ada batasannya. Jadi ini dikatakan sebabnya sama-sama berwudu tetapi hukumnya yang berbeda. Selanjutnya yaitu hukum sama tetapi dengan sebab yang berbeda. Seperti contoh yaitu kifarat zihar dan pembunuhan yang tidak sengaja. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 3 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu adalah contoh dari lafaz mutlak. Sedangkan contoh dari lafaz muqayyad terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata wa ma qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah. Nah, artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya beriman. Nah, penjelasan dari kedua ayat tersebut yaitu ada hukum yang serupa berkaitan dengan dibebaskannya seorang budak atau hamba sahaya. Padahal permasalahan atau sebab yang berbeda, yaitu karena zihar dan juga pembunuhan yang tidak sengaja. Terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi persoalan ini, yaitu antara mazhab Syafi'i, yaitu kifarah zihar adalah pembebasan budak mukmin. Lafaz mutlak dibawa kepada lafaz muqayyad tanpa perlu dalil lainnya. Sedangkan pendapat lain itu berpendapat yaitu dari mazhab Hanafi, yaitu beranggapan bahwa lafaz mutlak tidak bisa dibawa ke muqayyad kecuali berlandaskan dalil. Suatu syarat yang dapat dibawa mutlak ke muqayyad itu adalah jika terdapat satu muqayyad. Dan apabila lebih dari satu muqayyad, maka lafaz mutlak tetap berdiri sendiri. Sedangkan puasa kafaroh bagi orang yang mengerjakan haji tamattu dibatasi dengan terpisah-pisah. Dalam artian ini tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Yang artinya, tetapi jika ia tidak menemukan atau binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Sedangkan dalam kafarat sumpah muncul ketetapan puasa secara mutlak, tidak ada pembatasan secara berturut sesuai firman Allah pada Quran surah Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Nah, barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Maka lafaz mutlak dilarang dibawa pada lafaz muqayyad karena qayyid atau tidak ada pembatasnya yang beragam atau berbeda. Yaitu hukum berbeda dan sebab pun berlainan. Jadi Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah yaitu Bismillahirrahmanirrahim wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an mimma kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oleh karena itu, mutlak tidak diperbolehkan dibawa pada muqayyad dikarenakan hukum dan sebab yang berlainan, sehingga hal ini tidak terdapat kontradiksi atau ta'arud sedikit pun. Jadi, di dalam hukum yang berbeda dan sebab pun berlainan, ini misalnya tadi saat berwudu, jelas hukumnya sampai batas siku-siku. Sedangkan masalah pencurian itu hukumnya tidak ada batasan, jadi tidak ada hukum yang sama dan juga sebab pun berbeda, yaitu hukumnya
tidak ada hukum memotong orang yang mencuri itu sampai suku-suku atau apa, itu tidak ada. Jadi tidak ada pembatasan dan tidak ada hukum yang sama. Sebab pun juga berbeda, yaitu tadi permasalahan wudhu dan juga permasalahan memotong tangan saat pencurian. Oke, demikian presentasi yang telah saya sampaikan bersama teman saya, Marta Nilamsari. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata kami dalam berucap atau kami dalam bertindak. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.